Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara. Tugas berat pun sudah menanti keduanya. Lalu bagaimana strategi mengemban tugas barunya melakukan transformasi pembangunan di pusat Ibu Kota baru? Presiden Joko Widodo telah melantik Kepala dan Wakil Otorita IKN. Tentunya tugas berat telah menantinya. Lalu apa strategi Kepala Otorita IKN untuk mewujudkan transformasi pembangunan di pusat Ibu Kota baru? Selamat pagi Bapak, saya sudah bersama dengan Bapak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN. Pak, ini bagaimana nih tanggapan Bapak menerima tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Otorita IKN? Saya kira ini tugas yang berat dan menantang, tapi insya Allah dengan hati bersih, dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya dan Pak Doni menerima penugasan dan amanah ini. Dan tentu saja kami percaya ada dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Gitu. Sebelumnya menjadi Presiden Asian Development Bank ya Pak, ADB. Tentunya gaji, fasilitas lebih dibandingkan dengan tawaran menjadi Kepala Otorita. Ini kenapa masih mau nih Pak? Apa pertimbangannya? Pertanyaan bagus ya. Artinya begini, dalam arti bahwa ini tugas panggilan dari negara, ya, yang memang satu tugas yang membangun kota baru yang mungkin bagi saya sebagai perencana kota, urban planner, itu kesempatan yang cukup langka sebetulnya. Tapi juga karena saya juga diaspora global yang di luar negeri, ini juga memenuhi panggilan dari Presiden untuk kembali. Dan keyakinan bahwa memang dukungan dari berbagai lapisan elemen masyarakat itu ada, sehingga ayo kita bersama-sama mewujudkan kota yang Nusantara yang kita dambakan bersama, kota Nusantara yang tidak hanya inklusif, artinya a city for all untuk semua, tapi juga hijau karena memenuhi kaidah-kaidah lingkungan hidup dan juga climate change, kota yang cerdas, yang dimana teknologi digital nanti akan merupakan bagian yang cukup dominan dalam pengelolaan kota, dan tentu saja yang paling penting sustainable ya. Kita ingin agar kota ini nanti memenuhi sebanyak mungkin apa hal-hal yang tercakup dalam Sustainable Development Goal (SDG) 2030. Ya. Nah itu sekali lagi itu sangat menantang dan memerlukan koordinasi dari banyak pihak. Oh Pak, ini apa yang membuat seorang Bambang Susantono yakin dengan melepas semua fasilitas dan gaji yang cukup besar? Dan reaksi keluarga, anak dan istri Pak? Ya, alhamdulillah keluarga mendukung, walaupun mereka tahu persis bahwa suaminya atau ayahnya akan menjawab satu tantangan yang cukup berat, begitu ya. Sekali lagi, kami dengan hati bersih, dengan banyak doa, dengan begitu banyak dukungan dari kawan-kawan seprofesi maupun profesi lain untuk sama-sama membuat satu kota Nusantara yang diidam-idamkan gitu ya. Ini merupakan satu pendorong tersendiri gitu, sehingga keluarga juga alhamdulillah sangat mendukung. Untuk menempati formasi otorita IKN kan tentunya apakah ini perekrutannya dari ASN ataupun kementerian terkait atau nanti juga akan ada dari asosiasi profesional? Kami terbuka ya untuk itu semua. Pada dasarnya kan organisasi ini harus lincah, istilahnya agile untuk menjawab berbagai macam kebutuhan yang ada. Dan peraturan presidennya sedang digodok oleh teman-teman di Bappenas dan kementerian lembaga lain. Nah, kita lihat nanti seperti apa begitu ya. Tapi kami juga ingin agar organisasi ini juga diisi oleh profesional, di samping tentu dengan teman-teman yang dari daerah gitu ya. Karena mereka sebetulnya kami harapkan benar-benar berpartisipasi aktif dalam otorita ini. Gitu. Jadi kombinasi berbagai hal, tapi yang intinya adalah satu birokrasi yang modern, yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan ke depan. Untuk peraturan presidennya sendiri juga kan ini masih terus digodok. Apakah ini akan ongoing bersamaan dengan persiapan perencanaan atau memang masih menunggu peraturan presiden baru bisa melangkah? Kami ini hari kedua ya, ini kan hari kedua setelah kami dilantik kemarin. Bahkan kemarin setelah dilantik kami langsung diminta untuk ikut rapat terbatas oleh Presiden, Wakil Presiden dan beberapa Menteri dan Kapolri. Prinsipnya langsung bekerja gitu ya, walaupun kalau ditanya orang otorita itu siapa sekarang, ya hanya saya dan Pak Doni gitu ya. Tapi ini harus dilakukan paralel
sehingga membangun kapasitas institusi di satu sisi. Di sisi yang lain kami ingin tetap meneruskan program-program yang sudah ada dan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga. Misalnya dari Kementerian PU, dari kementerian yang lain, itu tetap berjalan sehingga tidak kehilangan momentum. Untuk penempatan wilayah, bagaimana berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Timur ataupun jajaran-jajaran kepala daerah di bawahnya, Pak? Ya, itu juga sangat penting. Saya akan sowan pada kesempatan pertama nanti kami akan insya Allah berkunjung dan tentu mendapatkan masukan dari beliau-beliau itu, sehingga apa yang menjadi pemikiran dan sebagainya kami dapat tampung. Loh, Pak, mungkin kalau Bapak sudah tidak asing di dunia pemerintahan begitu. Namun wakil kepala Pak Doni begitu kan lebih banyak kiprahnya di swasta. Ini bagaimana kalian berdua berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan birokrasinya nanti nih, Pak? Iya, saya kira justru ini satu plus karena Pak Doni itu pengalamannya banyak di swasta membangun berbagai hal dan sudah membangun gitu ya. Jadi ada fatsun, ada kiat-kiat bagaimana swasta itu dapat melakukan percepatan-percepatan. Tentu kita ingin agar birokrasi itu tidak sifatnya menjadi pengerem, tetapi justru memfasilitasi nanti bagaimana agar proses governance-nya tetap terjaga di satu sisi, kita tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, tapi di sisi lain kelincahan, agility dari swasta itu juga tercipta di dalam pelaksanaan pembangunan ini. Oh, Pak, ini ada sedikit suara minor gitu terkait lingkungan. Karena kan Pak Doni mungkin terbiasa di korporasi begitu yang bertanggung jawab untuk menjaga perubahan lingkungan dari hutan tropis menjadi seperti salah satunya kota mandiri seperti BSD. Bagaimana tanggapan Anda dan juga Pak Doni dan seperti apa visi kalian terhadap perubahan iklim atau lingkungan? Karena kan memang salah satu goals-nya adalah menciptakan green economy pada nanti di IKN sendiri. Ya, untuk perubahan iklim merupakan salah satu ikon utama yang ingin kita ciptakan di dalam pembangunan dan juga nanti pengelolaan kota Nusantara ini. Bahkan kami ingin agar kota ini nanti antara emisi yang dikeluarkan dan emisi yang diserap, jangan lupa dengan adanya keberadaan hutan itu artinya ada carbon sink, ada emisi karbon yang bisa diserap, itu bisa balance gitu ya, sehingga apa yang disebut carbon neutral city itu insya Allah akan bisa terwujud nantinya ke depannya untuk kota Nusantara ini. Jadi kami akan sangat memperhitungkan itu, bagaimana operasi dari building misalnya, building itu harus green building, kemudian juga memiliki satu kaidah-kaidah lingkungan, misalnya bagaimana melakukan recycle, reuse, dan reduce, itu juga ada di situ. Pendek kata, kami akan berupaya agar lingkungan merupakan salah satu yang benar-benar menjadi core utama dari pembangunan kota Nusantara. Untuk prioritas ke depan, Pak, 2 tahun ke depan, seperti apa nih? Saya kira dalam 2 tahun ke depan kami akan lebih banyak melakukan orkestrasi, koordinasi secara aktif dari beberapa program yang dilakukan oleh kementerian lembaga untuk menjaga momentum tadi. Di samping tentu saja di sisi lain kita akan membangun institusinya sendiri, karena tidak gampang untuk membangun kapasitas. Berarti nanti balik Jakarta, balik Papan, dan belum tahu ya Pak, stafnya belum ada, baru berdua? Baru berdua. Okay. Tapi insya Allah kami akan banyak berada di lapangan seharusnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN. Semoga kolaborasi dengan Pak Doni ini semakin bagus dan kita sama-sama cita-citanya untuk mewujudkan ibu kota baru, ibu kota Nusantara terwujud. Amin, insya Allah. Dan untuk mewujudkan cita-cita transformasi pembangunan bukan hanya dibutuhkan cakap secara teknis dan juga akademis, namun cakap pemimpin dan juga cakap untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak menjadi salah satu hal yang penting untuk membangun transformasi pembangunan di pusat ibu kota baru. Nova Nayantaka, CNN Indonesia. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih.